semua persepsi orang tentang Tuhan, saya yakin tidak ada yang persis. Dalam mempersepsikan Tuhan itu juga subjektif. Orang kalau dalam hidupnya banyak mengalami sukses, berhasil dan berhasil, sukses dan sukses, tung sampai beli mobil 30 biji, rumahnya banyak sekali, cenderung akan jadi Mu'tazilah, bahwa Allah tidak mengatur kita, kita yang mengatur. Allah tidak punya qada dan qadar, kita yang menentukan. Hasil yang kita capai adalah hasil jerih payah kita. Allah tidak ikut campur dalam kehidupan kita. Jadi Mu'tazilah. Bakas yang usahanya kayak Taryono gagal kabeh, itu cenderung menjadi Jabariyah. Tapi kalau kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil, biasanya ahli sunnah wal jamaah. Ya subjektif juga. Itu kan dalam persepsi. Yang jadi persoalan besar sekarang adalah Tuhan dalam imajinasi mereka yang berbeda-beda tuh, mana yang mendekati kebenaran. Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu tidak melakukan intervensi dalam perjalanan hidup manusia. Allah tidak menentukan kaya miskin seseorang. Allah tidak menentukan sukses dan berhasil seseorang. Allah tidak menentukan bodoh dan pintar seseorang, tapi diserahkan kepada manusia itu sendiri. Kalau rajin ya pintar, kalau wakal ya kaya, ya kan? Kalau berhati-hati ya sehat, kalau ceroboh makanya ya sakit. Jadi selama ini manusia hanya diberlakukan hukum kausalita, sebab musabab, tapi Allah tidak berintervensi. Tuhan menurut Jabariyah adalah menentukan nasib kita dari lahir sampai mati. Dari lahir tanggal berapa, jenis kelaminnya, tempatnya di mana, jam berapa lahirnya, nanti sekolahnya di mana, rezekinya jadi apa, nah gimana, penyakitnya apa, semuanya seperti klise, seperti film negatif, ya, seperti film negatif yang belum disentorkan ke layar lebar. Jadi sudah ada semuanya. Jadi kita hanya menjalani skenario yang sudah disusun oleh Allah. Kalau Qadariyah ya semuanya kita yang menentukan, hampir seperti Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, Allah memang punya program, punya qada dan qadar, tetapi ada yang mubrom, ada yang ghairu mubrom, ada yang permanen, ada yang bisa direvisi. Nah ini saya kira Tuhan yang berbeda-beda itu sama nggak berarti Tuhannya? Ya berbeda. Jadi ada berapa Tuhan tuh? Ya satu. Orang yang pertama kali berdalil dengan ayat itu di dalam gedung PBB di New York adalah Soekarno. Jadi manusia yang pertama kali membacakan qola ta'ala di gedung PBB itu Soekarno. Semangat perjuangan mendirikan negara Republik Indonesia. Dalam perjuangan melawan Belanda sedang meminta dukungan dunia atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Isu yang berkembang pada zaman itu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nggak usah diatur Belanda, kita yang mengatur sendiri. Itu yang disebut isunya waktu itu self determination, hak menentukan nasib sendiri. Jadi kita harus punya pemerintahan sendiri, bukan diatur oleh Belanda. Ya konteksnya waktu itu ya sepertinya benar bahwa bangsa-bangsa di dunia harus merdeka, diatur oleh bangsa itu sendiri, tidak boleh diatur oleh bangsa orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang bisa merubah nasib kita. Belanda kita usir, kita bikin negara Republik Indonesia, kita atur sendiri. Ya ketika Soekarno yang mengatakan begitu ya saya setuju aja. Ya kalau ayat ini
dijadikan argumentasi hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dalam tanda kutip merdeka. Tetapi ketika ayat itu diartikan bahwa Allah menunggu kita, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Artinya bahwa Allah tergantung kepada keinginan kamu, tergantung kamunya merubah enggak. Kalau kamunya pengen robah, Allah merubah. Kalau kamunya tidak, ya Allah tidak. Nah, yang saya tanyakan, sejak kapan Allah bergantung kepada kamu? Kalau makna yang asli ayat itu, maknanya begini, sesuai dengan teks ayat sebelum dan sesudahnya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kalau Allah menentukan bangsa itu miskin, ya miskinlah dia. Kalau menentukan bangsa itu kaya, kayalah dia. Hatta sekalipun mereka pengen kaya, yang nggak bisa kaya kalau Allah tidak menghendaki kaya. Kalau mereka ingin sehat, tetap aja sakit kalau Allah tidak menghendaki sehat. Jadi yang bisa menentukan merubah nasib bangsa adalah Allah juga. Disinilah makanya kalau ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, itu maknanya seperti itu. Jadi yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sekalipun mereka ingin merubah nasib tetap tidak akan bisa berubah. Yang bisa merubah hanya Allah kok. Wa idza, ayat itu kan setelahnya wa idza aradallah su'an biqaumin, ya fala maradda lahu. Kalau Allah menghendaki bencana, keburukan suatu kaum, la maradda lahu, enggak akan bisa menolaknya. Itu ayat sesudahnya. Jadi maknanya apa? Kalau menentukan cilaka, ya cilakalah kamu. Kalau menentukan bahagialah kamu, ya bahagialah kamu. Allah yang bisa merubah. Ayat itu konteksnya seperti itu. Tetapi kenapa dibaca di PBB sebagai alat untuk membuktikan bahwa kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri? Nah, itu kan sepotong ayat, karena yang menjadi keliru itu di kalimat hatta. Ketika hatanya diartikan kecuali, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa hatta kecuali yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti Allah tidak bisa merubah nasib suatu bangsa, tapi bangsa yang merubah sendiri. Jadi Tuhan bukan Allah nih, nggak bisa merubah nasib orang tuh. Masa Allah tergantung? Dilihat dari sisi mana saja ayat itu tidak relevan untuk dikatakan bahwa kita bisa merubah nasib. Kita nggak usah berteori, secara realita saja. Kamu bisa merubah nasib, kamu enggak. Duduk sih anak-anaknya gak pengen sugih beli. Yang buktikanlah, buktikan. Jadi ada nggak takdir tuh? Seperti apa takdirnya Allah tuh? Ya seperti apa? Sekarang begini, sebentar ya. Manusia beranggapan aku bisa. Karena sehari-hari kita merasakan kita bisa. Selama ini kita sepertinya merasakan bisa melakukan sesuatu, ya kan? Ketika orang itu sehat, mengatakan aku bisa berbuat. Setelah dia sakit, dia mengatakan aku tidak bisa berbuat. Jadi aslinya kamu bisa berbuat enggak? Seorang masinis ya dikomandoi oleh operator di stasiun pusat, kecepatan naik 120 km per jam. Baik bos, cep, gas. Sampai ke Cirebon, turunkan kecepatan karena akan ada pruis dengan kereta yang lain. Turunkan 80, baik bos. Iya kan, seorang masinis merasa bisa mempercepat laju kereta, bisa memperlambat laju kereta, dan bisa menghentikan kereta, bisa menjalankan kereta. Dia mengatakan saya bisa merubah kecepatan kereta sesuai dengan perintah saya. Mau 10 km per jam, mau 100 km per jam, 200 km per jam. Tetapi ketika arus listrik itu diputus, ini kereta listrik ceritanya nih.
tidak ada arus listrik, serok edeken gas melayu beli. Itulah manusia. Jadi minimal kamu harus paham. Sementara kamu bisa karena masih nyambung kabelnya. Kalau kabelnya diputus, jadi hakikatnya kemampuan kamu di mana?